Gini, diferensiasi itu ada di dalam rasionalisasi sosial yang berkelanjutan menurut saya, Pak. Kemungkinan keinginan diferensiasi itu ditentukan oleh sikap dan gerakan kita gitu. Maksudku, kalau kita tidak dipupuk gitu satu pemahaman gitu, potensi manusia dikatakan terletak pada energi vitalnya yang menghidupkan dan menggerakkan tubuh melalui ruang koreografi sosial melalui berbagai macam teknologi. Nah, diferensiasi ditentukan oleh teknologi kita, oleh cara berpikir kita gitu. Serta pada materialitas kontingen tubuh itu sendiri. Diferensiasi driven mechanism tidak akan ada menurutku selama juga materialitas kontingennya nggak digerakkan. Apa yang mau kita pahami dari materialitas kontingen itu? Nah, itu tadi. Misalnya tadi disinggung, nih udah tahu kalah, dia pecundang, ya tidak tahu kan? Dia sadar nggak? Ya karena kontingen materialitasnya juga tidak berfungsi. Bagaimana dia memunculkan kesadaran? Ya nggak ada. Ya karena dia cukup keadaan realitasnya kalah, lo pecundang. Tetapi kontingensi tubuhnya yang tidak dimunculkan gitu, menurut saya. Maka selamanya juga. Nah, itu juga bagian dari koreografi sosial menurutku. Semacam memberikan peran mendasar gitu. Dia memberi itu. Sekalipun dia koreografi sosialnya terstruktur atau brong sekalian, misalnya taruhlah di Cakung gitu. Atau di kampung-kampung yang brong, di Priuk misalnya, di Warakas misalnya, masih masuk Jakarta Utara kan dia. Apakah dia tidak memiliki koreografi sosial yang memiliki estetika dalam formasi politiknya, politik lingkungannya? Tapi kan luput dari pembacaan kita. Seolah-olah estetika itu hanya dipahami satu keindahan, bukan sistem nilainya. Bukan yang tadi dibilang estetika bagian dari filosofisnya. Apakah juga kehancuran itu tidak memiliki nilai filosofisnya? Siapa yang memproduksinya gitu? Nah, kenapa aku memahami ini bagi saya gitu? Lingkungan sosial menciptakan agensi dan intensional secara implisit gitu, Mas. Bagaimana seni bisa mencerminkan agenda politiknya yang signifikan, mengenali ruang kesadaran politiknya dalam seni itu. Seni mencerminkan situasi sosial secara langsung, tapi mungkin tidak melakukannya agenda politik eksplisit apapun. Untuk itu dibuat secara simbol. Ini pernah terjadi kisah nyata. Orang dari Manado mau ke Jogja. Dia naik kapal sampai Surabaya. Karena karena tidak punya pengetahuan yang cukup baik tentang di Pulau Jawa, dia itu naik taksi dari Surabaya menuju Jogja. Apa yang terjadi? Ya nyampainya kemana-mana, kemudian uangnya habis untuk membiayai taksi karena tidak punya pengetahuan, mungkin juga tidak punya pengetahuan, tidak mau mencari tahu. Ya itu saya rasa silang sengkahnya yang terjadi itu ya karena itu dia tidak punya kesadaran dan tidak mau untuk mencari tahu bagaimana saya harus mencapai tujuan saya. Itu sih yang saya simpulkan dalam silang kalau itu sendiri.
Ya dia ini ya, menurutku di dalam koreografi sosial itu perlu mengekspresikan agenda yang jelas gitu menurutku. Dengan menekankan fungsi sosial dan politiknya. Ketika grupmu tidak punya agenda yang jelas di dalam pemahaman hubungan fungsi sosial dan politiknya, gak bakalan grupmu juga akan berkembang dengan baik. Nah, seberapa banyak grup-grup teater kita punya agenda yang jelas dalam menekankan fungsi sosial dan politik? Itu juga bagian dari sebuah koreografi. Menurutku, kalau mau mencoba pandangan lagi adalah dengan memahami agenda yang jelas, bagiku koreografi sosial yang memadai gitu. Kita sebagai masyarakat teater dapat lebih terbuka mengintegrasikan ke dalam organisasi sosial semua pertanyaan filosofis mendasar mengenai hubungan tubuh dengan jiwa dan kemungkinan transendensi gitu Mas. Secara konsisten menempatkan refleksi ini dalam ideologi, estetika dan politik yang lebih luas. Aku bilang persoalan ideologi misalnya. Nah, ideologi politik tuh juga ada. Ideologi estetika pun juga punya ideologinya gitu. Bukan dia hanya berdiri kemudian estetikanya tidak punya ideologinya. Jangan-jangan pemahaman estetikanya juga bermasalah. Seolah-olah estetika itu hanya dipandang, dipahami, dia tidak memiliki muatan ideologis gitu. Ataupun filosofis dan lain sebagainya. Nah makanya cara mendudukkannya terlebih dahulu Mas. Mempelajari koreografi sosial secara mendalam itu cukup menentukan bagiku untuk menciptakan agenda yang jelas dalam meningkatkan sebuah grup itu sendiri. Di mana titik dasarnya? Ketika grupmu tidak bisa menentukan arah ideologismu, nggak akan mungkin kamu bisa meletakkan ideologi estetik kamu. Menurutku. Terus bagaimana kita dalam koreografi sosial bisa mengekspresikan keharmonisan batin kita di lingkungan sekitar? Atau dengan non manusia dan lain sebagainya agar kita tidak kembali pada persoalan politik yang mulai perlahan tersingkir gitu dari estetika itu sendiri. Model sosial dan politik yang secara etis kalau kita mau merujuk tuh. Koreografi sosial itu sendiri berdasarkan Immanuel Kant, gagasan-gagasannya. Yang non manusia pun juga sama. Nah maksudku selama kita tidak punya agenda yang jelas, agendanya apa sih? Memenangkan ombak. Apa hanya sekedar itu? Nah, kemelean terhadap koreografi sosial itu yang aku pertanyakan gitu. Ini yang sedang aku bawa gitu, pemahaman ke sana itu. Pios. Jadi antara itu ideologi dengan agenda itu termasuk salah satu yang menentukan. Aku kira iya. Di dalam sebuah ideologi juga punya agenda. Iya. Iya kan? Nah, kalau kita tidak memahami koreografi sosial sebagai sesuatu yang berhubungan langsung dengan politik masyarakat, seperti yang disebut Witt sebagai sebuah intervensi, di mana estetika merupakan bagian integral dari visi yang diartikulasikan, bukan sekadar media metaforis yang mudah. Persoalannya Mas, kita selalu memandang bahwa estetika itu metaforis saja, sebagai sesuatu yang mudah. Jadi dalam pengertian ini juga interdisipliner seperti bidang-bidang yang lain gitu. Material tadi kontinensi tubuh dan lain sebagainya, terkait dengan pasca humanisme dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa melek? Ini yang menurutku gitu. Aku melihat kita tidak pernah betul-betul punya memahami koreografi sosial itu sebagai koreografi. Sekalipun dia silang sengkarut, dia tidak betul-betul dipahami. Kemudian dia hanya terjebak pada estetika yang dipahami oleh dirinya sendiri dan turun-temurun kemudian menjadi habit gitu tanpa mau banyak tahu.
tanpa mengecek gitu, misalnya tanpa membaca literatur, tanpa memberikan rute, tanpa discuss dan lain-lain sebagainya. Dia hanya berjalan, pemahamannya ya udah itu yang terus dipelihara, yang dibina, tidak pernah juga menghubungkan bagaimana hubungan koreografi sosial dan dramaturginya gitu. Bagaimana cara semuanya, bagaimana menentukan ideologinya, bagaimana kita bertransformasi pengetahuan. Nah ini yang menurut saya juga perlu rute-rute untuk kita dorong bersama gitu Mas. Menurut saya bukan berarti saya sedang mengkampanyekan kita ya terus lapo kalau cuma sekedar berteater kemudian kita nggak lapo-lapo. Ya terus lapo kita melakukan pertunjukan hanya sekedar dinilai dan sekedar menang gitu. Terus nggak punya dampak yang signifikan terhadap dirinya, paling tidak dirinya. Itu Kang Simon. Kalau menurut Mas Ihsan sebagai penutup aja. Sebagai penutup, benar kita butuh ideologi dan agenda. Dengan adanya buku ini, menurut aku, apalagi yang sudah diprakarsai oleh Mas Arul sendiri, buku ini termasuk salah satu agenda untuk menggerakkan bagaimana ideologi itu kembali ada atau kembali bisa dibaca dan kemudian menggerakkan perubahan-perubahan atau apa yang ada di kita bahas tadi gitu. Kita menggerakkan diferensiasi masing-masing, terus diferensiasi itu masing-masing. Nah, pertanyaannya akan sejauh mana sih nanti distribusi buku ini Mas Arul atau persuasif dari buku ini Mas Arul terhadap kelompok-kelompok teater itu sendiri. Terus ya mungkin catatan aku terhadap buku ini sangat menarik untuk saya sarankan untuk sangat didistribusikan, mungkin lebih kasarnya harusnya setiap kelompok itu punya untuk membaca buku ini gitu kan. Ini apa ya, setidaknya kita belajar membaca dulu nih ini buku gitu kan, baru kita bergerak kemana gitu kan. Kasarnya seperti itu. Nah mungkin catatan kecil yang saya tadi sebelum masuk ke diskusi ini, karena kita melihat kondisi ekosistem kita membaca aja susah, aku nggak tahu dari penulis sendiri atau Mas Arul sendiri apakah nanti akan ada upaya untuk lebih menyederhanakan bahasa-bahasanya, karena menurut saya bahasanya cukup kalau untuk orang awam ini sangat sulit dicerna. Untuk saya saja harus pelan-pelan untuk membaca, apalagi melihat orang-orang yang susah untuk membaca. Itu sih Mas penutup saya dari saya. Mas Simon. Buku ini adalah sebagai penuntun, memang tidak mengurai tentang melepaskan dari silang sekarang, tapi paling tidak bisa tahu bahwa kita sedang mengalami silang sekarang sebagai pengetahuan bahwa ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang mengalami silang sekarang, maka ada sebuah kesadaran bagaimana kita bisa beranjak untuk melepaskan dari silang sekarang itu. Ini berarti adalah kesimpulan dari saya, ini bisa memberikan kesadaran, menyadarkan diri bagaimana ada di posisi mana kita saat ini. Itu sih. Oke, mungkin Abang meskipun datang terlambat. Banyak. Oke. Ini dari sebagian yang saya ikut, ini kita juga bicara mengenai pemahaman sih ya. Pemahaman itu perlu jadi pemahaman diri kita dengan apa yang kita persiapkan dan lain sebagainya, itu menunjang seperti yang tadi Mas bilang untuk keseluruhannya itu ada aspek pemahaman di sini.
pemahaman dalam arti yang universal ya Mas ya. Dari sisi mana itu tadi beberapa sisi itu perlu dipahami dulu deh. Setiap isu dipahami. Cuma memang saya melihat kalau ini memang dalam bentuk buku ini bagus kalau untuk dibedah lagi secara waktu, untuk dibedah lagi, melibatkan pasti orang-orang teater yang memang mau kompeten di dalam perteateran gitu loh. Jadi ada apa ya? Ada berkesinambungan gitu loh. Tadi Mas maksudnya kan dari semua ini kan supaya teater itu berkesinambungan dengan ada tadi ideologi, agenda dan lain sebagainya yang menunjang supaya nanti di situ ada diferensial dan lain sebagainya. Tapi harus ada pemahaman dulu, harus ini dibedah Mas. Kalau saya rasa lebih bagus itu. Nah, jadi nanti pada akhirnya juga kalau ada hal-hal yang belum yang tadi Mas Ihsan bilang, ini organisasi wadah untuk kita ini dia harus punya semua instrumen yang dipelajari di sini harus untuk diberikan gitu loh untuk dunia perteateran. Kalau ingin menguasai seperti yang Mas bilang tadi harus ada semua tadi filsafat, psikologi dan lain sebagainya itu harus dipahami dulu. Baru nanti orang bisa seperti Mas bilang. Kalau cuma ikut lomba supaya menang tapi tanpa, nah di situ kan penjuriannya juga harus memahami semua. Ya juri juga harus memahami semuanya itu. Bagaimana kalau nanti di teaternya seperti Mas bilang ada teater yang tidak ikut, atau dia ikut itu dengan mengikuti semua yang Mas bilang tadi, sistem operasi dan lain sebagainya sudah memenuhi semua, nggak ikut teater tapi kok dia bisa bagus gitu loh. Tapi yang ikut festival nanti waktu dibandingkan dengan dia unsur-unsurnya mana, waktu penilaian yang filsafatnya, yang estetikanya, yang psikologi yang tadi dari sisi sosial, politik sosial. Nah itu kan nanti jadi pertanyaan. Maksud saya begitu. Oke Mas Simon. Sebelumnya saya terima kasih juga input pengetahuan ini dan Mas Ihsan, Abang. Aku kira proses berkelanjutan itu tentu saja ya karena saya bilang tadi bahwa saya hadir bukan untuk menjadi siapa-siapa, tetapi saya hadir untuk mengambil pengetahuan, untuk merevisi pengetahuan saya, untuk nginstal, untuk ngerestart pengetahuan saya. Saya punya kesadaran mencoba untuk bagaimana keadaan jiwa saya, bagaimana aku mencoba untuk berpikir terus berulang, ngerasa ada yang salah gitu, memahami lingkungan. Kemudian aku juga bagaimana yang memberikan otak yang kompleks gitu, karena aku ngerasa masih otak saya segitu-segitu aja. Resisten ini yang aku terus coba tumbuhkan gitu di dalam diri saya, sekalipun juga akan ada di pinggir dan di pinggir terus menerus. Tapi aku tidak akan pernah takut persoalan itu, karena aku percaya pada semesta keinginan itu bahwa keinginan untuk memperbarui pemikiran itu terus aku akan lakukan dan terus akan hadir, sekalipun ini 3 orang pun besok juga siapa tahu gitu kan, juga distribusi dan sirkulasinya itu juga ya bisa jadi gitu dari perubahan-perubahan itu. Tapi bukan berarti kemudian besok kemudian datang 3 lagi, 4 lagi dan 5 lagi kemudian menjadi kapok. Tidak, karena bukan target kuantitas yang banyak gitu. Orang hadir kenapa kita bersama dan kenapa kita berkumpul itu juga karena keinginan untuk mengambil pengetahuan, untuk menciptakan rute itu sendiri. Rute itu yang akan dipakai buat diferensiasi pemikiran, bagaimana kesadaran tentang dramaturgi yang untuk menghasilkan sebuah koreografi tertentu, koreografi karya dari kinerja kita gitu, yang diproduksi dari sosial kita. Itu saya kira
Mas Simon dan terima kasih Bang Ihsan dan abangnya. Aku pikir Bang Yanu. Gitu ya, Mas.